Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kita akan membahas tentang konsep permasalahan sosial berkaitan dengan fenomena sosial. Nah, materi yang akan kita bahas itu mengenai pengertian permasalahan sosial dan fenomena sosial, unsur-unsur yang berkaitan dengan fenomena sosial, karakteristik fenomena sosial, bentuk fenomena sosial, faktor penyebab fenomena sosial, contoh fenomena sosial yang sering terjadi di masyarakat, dan fenomena sosial yang terjadi pada saat ini, lalu ada dampak positif dan dampak negatif fenomena sosial, lalu ada lembaga pengendalian sosial, karakter-karakter sosial, ada tinjauan 7 disiplin ilmu sosial dilihat dari konsep permasalahan sosial berkaitan dengan fenomena sosial. Lalu ada pemetaan materi permasalahan sosial berkaitan dengan fenomena sosial di SD kurikulum 2006 dan kurikulum 2013. Lalu yang terakhir ada desain materi di SD mengenai konsep permasalahan sosial berkaitan dengan fenomena sosial. Pengertian permasalahan sosial. Secara umum, permasalahan sosial yaitu persenjangan yang terjadi dalam masyarakat. Menurut Kartini Kartono, permasalahan sosial yaitu suatu situasi yang dapat mengganggu kestabilan kehidupan manusia. Menurut Sujono Sukanto, permasalahan sosial adalah permasalahan-permasalahan yang muncul dalam masyarakat, bersifat sosial dan berhubungan erat dengan nilai-nilai sosial dan lembaga-lembaga kemasyarakatan, sehingga dapat disimpulkan bahwa permasalahan sosial merupakan suatu fenomena permasalahan yang ada di dalam kehidupan masyarakat, dikarenakan ada sejumlah kegiatan yang tidak wajar atau menyimpang atau tidak sesuai antara unsur-unsur kebudayaan masyarakat, sehingga membahayakan kehidupan kelompok sosial dan ditakutkan akan mengganggu keteraturan sosial yang telah bertumbuh dan berkembang. Selanjutnya, apa itu fenomena sosial? Secara sederhana, fenomena sosial merupakan peristiwa yang terjadi di lingkungan masyarakat. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Freddy Rangkuti tahun 2011, bahwa fenomena sosial adalah faktor sosial atau kejadian sosial yang terlihat di lapangan. Selain itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fenomena sosial merupakan kejadian nyata yang dapat dilihat secara langsung melalui panca indera dan dapat dijelaskan dalam penelitian bersifat ilmiah. Jadi, fenomena sosial merupakan peristiwa yang terjadi di masyarakat secara nyata. Selanjutnya, unsur-unsur yang berkaitan dengan fenomena sosial diantaranya yang pertama, sistem religi dan upacara keagamaan. Asal mula permasalahan fungsi religi ini adalah adanya pertanyaan mengapa manusia percaya kepada sesuatu, kekuatan gaib atau supernatural yang dianggap lebih tinggi daripada manusia itu sendiri, dan setiap orang memiliki kepercayaan yang berbeda. 2. Sistem dan organisasi kemasyarakatan. Setiap kelompok masyarakat diatur oleh adat istiadat dan aturan-aturan yang mengenai berbagai macam kesatuan di dalam lingkungannya, yang pasti berbeda antara lingkungan satu dengan lingkungan yang lainnya. 3. Sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan yang terdapat pada budaya terbentuk dengan proses interaksi dari setiap anggota komunitasnya. Selain itu juga pengetahuan diwarisi dari generasi sebelumnya ke generasi setelahnya. 4. Bahasa. Bahasa merupakan pelambangan manusia secara lisan ataupun tulisan untuk memenuhi kebutuhan sosialnya seperti berinteraksi atau berhubungan. 5. Kesenian. Kesenian memberikan kepuasan batin bagi manusia dan merupakan identitas dari suatu bangsa tersebut. 6. Sistem atau pencaharian hidup. 7. Sistem teknologi dan pembangunan, di mana teknologi dapat menunjang pembangunan yang terjadi di suatu lingkungan masyarakat. Ciri atau karakteristik fenomena sosial. 1. Tidak universal. Artinya, fenomena sosial tidak terlalu bersifat umum karena hanya terpengaruh pada suatu kondisi budaya atau kondisi sosial masyarakat tertentu. 2. Beragam. Ada banyak fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat dengan ciri dan sifat yang berbeda, jadi tidak bisa disamakan meskipun saling berkaitan. 3. Bersifat dinamis. Hal ini terjadi karena kecenderungan perilaku masyarakat yang berubah-ubah. 4. Bersifat kualitatif. Hal ini menunjukkan jika fenomena sosial yang terjadi tidak dapat diukur, tetapi bisa dianalisa secara mendalam. 5. Sangat kompleks.
Hal ini karena berbagai faktor yang mempengaruhi hubungan manusia, mulai dari agama, politik, psikologi, budaya, sosial, dan ekonomi. 6. Sulit dipahami. Hal ini ditunjukkan oleh pola perilaku dan hubungan manusia yang tidak mudah dimengerti. 7. Kurang objektif. Hal ini mengacu pada perilaku masyarakat dalam menilai ciri yang melekat pada setiap individu, apakah baik atau buruk tergantung pada penilaian masyarakat itu sendiri. Bentuk fenomena sosial dalam masyarakat antara lain yang pertama ekonomi. Perekonomian menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu, bentuk fenomena sosial ekonomi ini sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pencurian dan tingginya tingkat kriminalitas. Yang kedua, budaya. Fenomena sosial berkaitan dengan budaya yaitu sifat kebudayaan atau unsur kebudayaan. Contohnya yaitu budaya Indonesia yang diakui oleh negara lain. Ketiga, psikologis. Fenomena sosial psikologis dapat merusak atau mengganggu ketertiban sosial karena dampak yang ditimbulkannya. Contohnya yaitu peperangan. Yang keempat, lingkungan alam. Lingkungan alam sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan sulit untuk dihindari. Fenomena sosial yang berkaitan dengan lingkungan alam contohnya yaitu pembakaran hutan dan penebangan hutan yang dapat merusak alam secara berkelanjutan. Yang selanjutnya ada faktor penyebab fenomena sosial. Yang pertama ada faktor kultural. Faktor ini merupakan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat atau komunitas. Contohnya seperti kemiskinan, kenakalan remaja, dan lain sebagainya. Yang kedua ada faktor struktural. Nah, faktor ini merupakan suatu keadaan yang mempengaruhi struktur. Struktur yang dimaksud adalah sesuatu yang disusun oleh pola tertentu. Nah, faktor ini dapat dilihat dari pola-pola hubungan antar individu dan kelompok yang terjalin di lingkungan masyarakat. Contohnya seperti penyuluhan sosial, interaksi dengan orang lain, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya ada perubahan sosial. Perubahan sosial yang dimaksud di sini adalah pertumbuhan yang pesat dari suatu lingkungan, daerah, kota, bahkan negara. Nah, menurut Sukanto, ada beberapa perubahan sosial. Yang pertama, ada perubahan yang terjadi secara lambat cepat. Yang kedua, ada perubahan yang pengaruhnya kecil dan besar. Yang ketiga, perubahan yang dikehendaki dan perubahan yang tidak dikehendaki. Selanjutnya, contoh fenomena sosial yang sering terjadi di dalam masyarakat. Menurut Warsito tahun 2018, contoh fenomena sosial yang sering terjadi di masyarakat diantaranya 1. Mudik. Fenomena ini terjadi setiap tahun sekali, terutama yang paling umum saat momen Hari Raya Idul Fitri. 2. Kepadatan penduduk. Merupakan jumlah penduduk yang terlalu banyak di suatu wilayah dan biasanya fenomena sosial ini terjadi di wilayah perkotaan. 3. Kriminalitas. Merupakan tindakan kejahatan yang melanggar norma dan hukum yang telah ditetapkan serta bersifat merugikan dan menimbulkan pertentangan dalam masyarakat. 4. Pencemaran air. 5. Kenakalan remaja. Merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma, hukum, dan etika dan dilakukan oleh anak-anak yang berusia remaja. 6. Unjuk rasa atau disebut demonstrasi. Merupakan fenomena sosial yang berisi gerakan protes kelompok orang di hadapan umum dan biasanya berupa kritik, penolakan, dan juga penekanan pada suatu kebijakan pemerintah. 7. Aksi solidaritas. Fenomena ini terjadi karena adanya kepedulian terhadap sesama, misalnya aksi solidaritas terhadap musibah, bencana alam, dan aksi 212. Adapun menurut Matop tahun 2020, contoh fenomena sosial yang sering terjadi di masyarakat itu 1. Kemiskinan. 2. Disorganisasi keluarga. Nah, ini merupakan fenomena sosial yang ditandai dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga. 3. Prostitusi. Dan yang keempat, penyuluhan sosial. Nah, yang selanjutnya ada contoh fenomena sosial yang terjadi pada saat ini. Seperti yang kita tahu bahwa kita sudah mengalami pandemi COVID-19 lebih dari 1 tahun, sehingga mengakibatkan jumlah pengangguran yang terus meningkat dan juga angka kemiskinan tembus 10%. Nah, selain tentang COVID-19 tersebut, ada juga
mengenai tarik ulur mudik Lebaran. Dikarenakan biasanya pada saat Idul Fitri banyak sekali orang yang pulang kampung istilahnya untuk menemui keluarganya di kampung. Sehingga banyak sekali fenomena-fenomena sosial yang terjadi saat ini. Dampak positif dan negatif fenomena sosial. Dampak positifnya antara lain yaitu 1. Potensi munculnya nilai dan norma baru dalam masyarakat. 2. Adanya upaya mewujudkan kesetaraan gender. 3. Adanya diferensiasi struktural. 4. Tingkat pendidikan formal semakin tinggi dan semakin merata. 5. Meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. 6. Berkembangnya industrialisasi. 7. Kesadaran politik semakin tinggi. Dan 8. Perlindungan terhadap kebebasan dalam kehidupan beragama. Sedangkan dampak negatifnya diantaranya yaitu 1. Kenakalan remaja semakin meningkat. Hal ini karena adanya pengaruh dari budaya luar yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. 2. Tiap tahun jumlah pengangguran semakin meningkat. Hal ini karena semakin banyak persaingan dunia kerja dan tingkat pendidikan semakin berpengaruh. 3. Jumlah kemiskinan semakin meningkat. Hal ini karena sulitnya mendapatkan pekerjaan dan harga bahan pokok semakin meningkat. 4. Tingkat kejahatan kriminal semakin meningkat. Hal ini karena banyak orang yang melakukan segala macam cara untuk mendapatkan uang seperti merampok dan lain sebagainya. 5. Konflik sosial meningkat. Konflik sosial di sini berupa peperangan, perebutan daerah, perebutan sumber daya alam, dan sumber daya manusia yang disebabkan oleh kemiskinan, serta kurangnya sumber daya alam dan sumber daya manusia. Pengendalian sosial yaitu mekanisme yang dilakukan untuk mendidik, mengajak, atau memaksa masyarakat agar patuh pada peraturan yang berlaku. Beberapa lembaga pengendalian sosial yang pertama yaitu kepolisian yang memiliki sifat formal. Selanjutnya yaitu pengadilan yang terdiri dari hakim, jaksa, dan pengacara. Lalu ada yaitu lembaga pengendalian sosial non-formal yang mengatur perilaku masyarakat agar tidak menyimpang dari adat yang ada. Selanjutnya tokoh masyarakat yang dianggap sebagai pemimpin dan juga disegani. Lalu media massa sebagai pengendali sosial berperan sebagai kontrol sosial. Selanjutnya mahasiswa, apabila adanya penyalahgunaan kewenangan maka mahasiswa akan bergerak melakukan demonstrasi. Lalu sekolah sebagai lembaga pendidikan formal yang mendidik siswa dan memiliki nilai-nilai sosial. Terakhir, keluarga merupakan bagian dari lembaga pengendalian sosial yang penting. Beberapa karakter sosial yaitu tanggung jawab yang merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Pedulian sosial yaitu perasaan tanggung jawab atas kesulitan yang dihadapi oleh orang lain dan terdorong untuk membantunya. Jujur dalam artian sederhana yaitu berarti perkataan, tindakan, dan perbuatan apa adanya sesuai dengan fakta dan hati nurani. Toleransi adalah sikap manusia yang saling menghargai dan menghormati baik antar individu maupun antar kelompok. Nilai-nilai karakter beberapa di antaranya yang pertama religius yaitu sikap atau perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya. Lalu disiplin yaitu tindakan untuk menunjukkan perilaku tertib dan patuh. Lalu adanya kerja keras, kreatif, mandiri, dan demokratis. Serta adanya rasa ingin tahu yaitu sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih dalam dan meluas terhadap sesuatu yang dipelajarinya. Lalu adanya semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, dan komunikatif, cinta damai, peduli lingkungan, dan juga peduli sosial. Selanjutnya, tinjauan 7 disiplin ilmu sosial dilihat dari konsep permasalahan sosial berkaitan dengan fenomena sosial. Yang pertama, ilmu sejarah. Berdasarkan kajiannya, permasalahan sosial dikaitkan dengan fenomena sosial dapat terjadi dimanapun dan kapanpun di suatu tempat dan ditinggali oleh suatu kelompok masyarakat. Berbagai peristiwa yang terjadi
itu sendiri. Misalnya dengan perbedaan kenyataan terhadap nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat. 5. Ilmu antropologi. Dalam kajiannya, fenomena sosial berkaitan dengan kebudayaan yang terdapat pada suatu wilayah. 6. Ilmu psikologi. Dalam kajiannya, permasalahan sosial terjadi pasti ada sebab dan akibatnya. Juga bagaimana terjadinya pikiran serta perilaku individu dalam situasi sosial tertentu. 7. Ilmu politik dan hukum. Hukum diciptakan oleh suatu lembaga guna mengatur kehidupan masyarakat tanpa pandang bulu. Akan tetapi kenyataannya berbeda, di mana sistem hukum lebih bekerja menghukum masyarakat kelas menengah bawah daripada menghukum masyarakat menengah kelas ke atas. Nah, yang selanjutnya pada kurikulum 2013 terdapat pada kelas 5 semester 2 tema 6 subtema 1 pembelajaran 4. Di sini berisi materi mengenai larangan membuang sampah ke sungai, lalu apa saja pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Lalu pada kelas 5 semester 2 tema 6 subtema 3 pembelajaran 4 ini membahas tentang permasalahan sosial apa saja yang ada di sekitar kita. Lalu juga memerintahkan siswa untuk mencari permasalahan sosial apa yang ada di lingkungan sekitar. Materi selanjutnya berjudul pencemaran air sungai di lingkungan tempat tinggalku. Terdapat aspek kognitif, afektif, dan psikomotoriknya. Aspek kognitifnya yaitu anak akan mengetahui fenomena sosial pencemaran air sungai, mulai dari penyebab, akibat, dan cara mengatasi pencemaran air sungai tersebut. Kemudian untuk aspek afektifnya yaitu ada sikap sopan santun yang mana ada dalam kalimat halo assalamualaikum teman-teman. Ada juga nilai karakter sosialnya yaitu tanggung jawab, peduli lingkungan, dan peduli sosial yang mana ada pada kalimat warga bergotong royong untuk membersihkan sampah yang ada di sekitar sungai dan saling mengingatkan untuk tidak membuang sampah ke sungai. Yang terakhir, untuk aspek psikomotoriknya yaitu ketika siswa diminta untuk mengidentifikasi fenomena sosial yang ada di lingkungan tempat tinggalnya dan kemudian menuliskan penyebab dan cara untuk mengatasinya, lalu dipresentasikan di depan kelas. Maka anak akan dilatih untuk terampil menemukan fenomena sosial yang ada di lingkungan tempat tinggalnya, terampil menulis, dan juga berlatih untuk berbicara langsung di depan kelas. Nah, pada teks bacaan mengenai COVID-19 ini mengandung 3 aspek penilaian. Yang pertama itu ada aspek kognitif. Nah, pada aspek ini anak bisa mengetahui apa itu virus, apa itu virus corona, lalu sejak kapan sih si virus corona ini ditemukan. Nah, yang selanjutnya ada aspek afektif. Nah, setelah mengetahui pengertian lalu mengetahui apa itu virus, diharapkan anak memiliki kesadaran diri untuk patuh terhadap protokol kesehatan dan juga peduli terhadap kesehatan dirinya sendiri. Lalu aspek psikomotoriknya, anak melakukan pencegahan dengan mematuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, tidak keluar rumah, dan juga menghindari kerumunan. Pada teks yang berjudul Kemacetan menceritakan tentang pengalaman Doni dan adiknya yang bernama Dina pada saat perjalanan pulang dari sekolah, yaitu adanya fenomena sosial di sekitar berupa kemacetan lalu lintas. Aspek kognitif dalam teks tersebut yaitu kemacetan lalu lintas, penyebab dari kemacetan lalu lintas, dampak yang ditimbulkan, serta solusi dari kemacetan lalu lintas tersebut. Aspek afektif dalam teks tersebut yaitu Doni dan Dina membantu seorang kakek yang kesulitan menyeberang jalan dan mengucap salam serta mencium tangan ibu pada saat pulang dari sekolah. Lalu harus menaati peraturan agar tidak terjadinya kemacetan lalu lintas. Aspek psikomotor yaitu menceritakan pengalaman mengenai fenomena sosial di lingkungan sekitar dan dapat menceritakannya di depan kelas. Nah, pada teks bacaan sayangi teman dan tidak melakukan bullying
tiga aspek penilaian sebagai berikut. Yang pertama, aspek kognitif. Anak dapat memahami bullying, mulai dari pengertian, bentuk-bentuk, faktor penyebab, dampak, hingga apa yang harus dilakukan anak ketika mereka melihat atau mengalami bullying. Yang kedua, ada aspek afektif. Setelah memiliki pemahaman terkait bullying, selanjutnya anak diharapkan memiliki sifat takut dan taat kepada Tuhannya, penyayang, pemaaf, dan menghargai orang lain. Lalu yang terakhir ada aspek psikomotorik. Jika anak melihat atau mengalami bullying, anak dapat memberikan pertolongan dengan melerai atau mendamaikan serta berani bersuara ketika tertindas atau melihat aksi penindasan. Nah, sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.